malam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Ih, udah dulu. Bun, ngomong, Bun. Ini kemana sih Bang Bang Melki kemana sih nih? Ih, Ya Allah. Bun. Lihat Bang Melki nggak, Bun? Nyumpet kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kok telat? Maaf ya Bunda. Ih, jam berapa? Ya tahu sampai ikut-ikutan sama Bunda Nada mau ngomong apaan kagak ada yang ngebuka. Iya Bunda lagi nyariin saya di bawah, emang saya semut. Kan biasanya Iya. ngumpet tuh di bawah. Dari mana telat ya Allah Bang Saya Melki. ada ini, salah makan tadi. Ya Salah Allah. makan. Terus salah makan jadinya gimana? Saya salah makan malah minum. Ih, itu salah mah. makan. Salah makan jadi ini. Iya. Atau keselak Kenapa atau kagak telat? minum. Jangan gitu lagi Bang. Iya. Kita kan on time jam 8. Bener-bener, mohon Iya. maaf ya Bunda ya. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya berjanji tidak akan telat lagi. bener ya? Iya Bunda, bener deh. Telat pakai ngikut bawa teman-teman. Ayo. Sini, Ayo. anak band telat lagi. Bunda, biar saya yang ngasih pelajaran. Tahu nggak sih, udah berapa episode Assalamualaikum Bunda tidak pernah ada satupun orang telat. Angkat kaki kanannya satu. Elsa kamu nggak usah, dia aja. Beben, karena Elsa nggak usah, kamu dua. Jangan bercanda. Jam berapa sekarang? Jam berapa Bunda? Ih, jam 8 lewat ini. Jam 8 lewat dikit. Walaupun sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Mau studio ini jadi bukit? Gak mau dong. Kenapa alasannya? Damar, kenapa kamu telat? Nonton bola bang, sampai jam 4. Bola ditontonin, nonton pertandingan sepak bola. Ngapain nonton bola? Bukan iya, sepak bola maksudnya. Kamu Febri kenapa telat? Gantiin ronda bang tadi malam. Gantiin ronda. Nggak tahu padahal pagi udah mau kerja. Bukan morning person. Gak Iya, bisa. Beben, kenapa kamu telat? Leno. Nonton Leno. Tapi saya paling gak suka loh sama orang yang suka telat. Ih, gemes. Nah, sekarang Bang Melki kenapa telat? Bang Melki telat Jadi juga. jangan mengalihkan ini pembahasan Telat nih. juga. Ayo angkat juga. Ayo. Lagi angkat juga. Topinya angkat satu juga. Dua-duanya. Kenapa telat? Kenapa telat? Kan tadi udah telat. Iya, tapi maksudnya kenapa telat sampai kayak bisa begitu? Iya Bunda, jalanan macet. Saya bangunnya juga kesiangan. Ya Allah, pokoknya kita tuh kalau punya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu seperti pedang. Ayo. Pedang. Udah. Jadi walaupun bagaimanapun juga kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya, betul. Bener-bener. Jangan-jangan nanti malah kita dikejar waktu. Assalamualaikum Bunda. Bunda, pernahkah Anda merasa kalau waktu berjalan begitu cepat? Sehari, sebulan, bahkan setahun terasa begitu cepat berlalu. Sedangkan tugas dan kewajiban kita merasa masih banyak dan belum selesai. Padahal sejatinya Bunda, waktu tidaklah berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Waktu yang kita lalui sebenarnya sama saja. Namun cara kita mengisi dan memanfaatkan waktulah yang membuat waktu terasa berjalan begitu cepat. Ya, seperti kata orang, waktu adalah uang. Menyia-nyiakan waktu sama saja membuang-buang kesempatan. Ada juga yang mengatakan waktu adalah pedang. Lalu bagaimana cara Islam mengajarkan agar kita bisa memanfaatkan waktu sebelum dikejar waktu? Mari kita simak penjelasan dari Bunda Nada dan Bunda Lisa yang dipandu oleh Bang Melki tentunya di program Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Memanfaatkan waktu sebelum dikejar waktu. Wow, tema menarik hari ini walaupun agak-agak susah dicerna ya. Apa artinya? Tapi saya sapa dulu Bunda yang ada di studio ya. Iya. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Oh, Al-Humairo. Wah, kemerah-merahan pipinya. Wih. Wih, pada pakai ijo-ijoan. Jadi Jilbab studio ini gitu. ceria ya? Iya, Ceria banget. alhamdulillah. Nah seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat dan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pagi ini kita akan membahas memanfaatkan waktu sebelum dikejar waktu. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman band yang selalu telat, Ar-Rohim. Nah, gimana nih Bunda? Emang seberapa
pentingnya sih memanfaatkan waktu dalam Islam, Bunda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Banyak orang-orang yang memang jurusannya duniawi mengatakan waktu adalah uang. Time is money. Yes, Be. Ngerti nggak? Sama. Ya, mengatakan waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu benar-benar berharga. Apalagi di dalam Islam, maka hal itu lebih berharga lagi dan sangat berharga. Bahkan ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kasayf. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Malah ia yang akan memotongmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Dari hal yang positif, hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yaitu nikmat sehat dan waktu lapang. Sering kita mendengar. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Hidup sebelum mati. Kaya sebelum miskin. Iya benar ya. Dan luang sebelum sempit. Ternyata syair itu terdapat daripada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Masa sehatmu sebelum masa datang sakitmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Apalagi tuh masa luangmu sebelum masa sibukmu. Jadi dengan demikian sangatlah merugi orang yang menyia-nyiakan waktu. Kayak tadi kita udah pada senggol-senggolan sama Bunda Nada. Bang Melki belum datang-datang. Kita mau ngebuka, bagaimana? Bang Melkinya telat. Kirain dirian, ngucluk-ngucluk. Ar-Rahim juga ngikut telat. Kan mak kesianan di sini Bunda. Iya. Udah ngalis dari kapan tahu. Bunda di rumah juga udah nyetel TV. Kok belum mulai-mulai? Tuh. Ya mohon maaf ya Bunda yang ada di rumah juga mohon maaf. Saya nggak akan melakukannya lagi deh. Saya akan on time deh. Time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau mau kita ngajak temen tuh untuk nongkrong bareng terus dia nggak mau nggak ada. Saya nggak ada waktu nih. Berarti dia lagi nggak ada duit ya? Iya. Karena time is money. Time is money kan? Gitu. Ngajak temen kan sering tuh. Ayo dong kita nongkrong. Saya nggak ada waktu nih. Berarti dia lagi nggak ada uang. Nggak ada duit berarti. Bener masuk akal juga sih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, ada yang baper, silakan kalau mau nanya. Iya, benar. Nama, alamat, nomor KTP, silakan. Berat badan, tinggi badan, pertandingan berapa kali, menang kalah, ya silakan Bunda. Lengkap banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liavin dari Majelis Taklim Al-Humairah, Bekasi, Harapan Indah. Oh, Harapan Indah, ya. Baper nih Bun. Iya. Kasih pantun Bunda. Nggak bisa. Iya udah. Ya udah Bunda. Bun, saya mau tanya, saya punya tetangga, dia tuh yang sering banget menghabiskan waktunya tuh ke masjid. Seperti ibadahnya tuh kayak zikir, sholat gitu. Sholat sunnah. Sampai dia tuh lupa untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Gitu. Padahal keluarganya itu bisa dibilang miskin dan sampai ditelantarkan gitu. Itu gimana tuh Bun? Ini menghabiskan waktunya sebagian besar dalam hidupnya tuh di masjid, berarti. Sampai dia tidak menafkahi, mungkin dia sampai lupa kerja kali ya. Baik Bunda. Gitu. Terima Baik, kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya pertanyaan seperti ini. Ada seorang lelaki sudah berkeluarga, sibuk dan menghabiskan waktunya itu di masjid untuk sholat sunnah, ngaji, sedekah, sedangkan keluarganya terlantar, tidak dinafkahi bahkan. Nah,
Ini akan dijawab sama Bunda Nada ya. Iya. Saya jawab gitu. Sekarang aja Bang. Sekarang dong. Baik deh, sekarang ya. Iya dong. Sekarang. Bunda, sekarang Bunda. Iya deh, Masya Allah, bahas ya Bang. Bahas Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Yang ada di sini sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, kita membahas sekarang mengenai masalah bagaimana nih ibadahnya bagus, hari-harinya di masjid. Pokoknya ibadahnya jangan diragukan lagi. Tapi ternyata ketika melihat di rumahnya, istrinya terlantar, anaknya terlantar. Ini yang pernah Allah cantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Maksudnya apa? Berlebih-lebihan yang tidak benar. Untuk ibadah bagus. Artinya masjid, i'tikaf, zikir, puasa, kerjaannya pokoknya di masjid dengan aktivitas-aktivitasnya cakep, alhamdulillah. Tapi jangan sampai akhirnya ghairal haq, mengenyampingkan, menomorduakan yaitu haknya orang lain. Pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ketika itu beliau begitu cinta dengan ibadah, terkenal dengan ahlul ibadah. Tapi satu ketika istrinya mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya suami, ibadahnya bagus, ibadahnya kuat, tapi melalaikan kewajibannya kepadaku. Khususnya kewajiban seorang suami kepada istri memberi nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabatnya, berpesan, wahai Abdullah bin Amr, berikanlah hak istrimu, berikanlah hak keluargamu, dan juga berikanlah hak pada dirimu. Artinya apa? Berikanlah hak istrimu, bahwa istri pun butuh ditemani, butuh diberikan kasih sayang, diberikan nafkah zahir batin. Berikanlah hak kepada keluargamu, jangan melulu ibadah. Ibadah bagus, tapi jangan sampai melalaikan keluarga. Dan juga berikanlah hak pada diri sendiri, ada waktunya istirahat, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita juga ibadah kepada Allah, tapi mata punya hak untuk istirahat. Badan punya hak untuk kita rebahkan sesaat. Telinga dan lisan pun punya hak untuk diam sesaat. Artinya apa? Kalau kita mengejar hablum minallah, cakep, tapi jangan sampai lupa diri kita, istri kita, keluarga kita juga punya hak yang wajib kita penuhi. Jadi hablum minallahnya kuat, jangan sampai hablum minannasnya ini terlupakan. Wallahu alam bisawab. Harus seimbang. Betul. Tanyain Bun, Ya, jangan-jangan marbot kali emang gak pulang-pulang. Emang di Di masjid sana. aja. Iya, iya kan ya marbot tinggalnya di masjid. Datang paling awal, Pulang Pulang paling 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 akhir. akhir. Tapi masalahnya anak dan istrinya kasihan ya Bunda. Iya. Gitu ya Bun ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nanti habis ini kita akan balik lagi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Memanfaatkan waktu sebelum dikejar waktu. Nah, itu adalah tema kita di pagi hari ini. Langsung aja kali ya kita buka yang baper mungkin. Iya, siapa yang mau bertanya? Boleh. Bang, Mana, silakan, Bunda? Bang. Oh, iya, depan. iya. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Bunda, saya Tia dari Majelis Taklim Al-Humaira, Harapan Indah Bekasi. Iya. Baper dong Bun. Iya. Pertanyaan saya sebenarnya kebalikan dari pertanyaan sebelumnya Bun. Jadi ada kakak saya cerita bahwa ada temennya yang sangat workaholic, jadi gila kerja gitu. Jadi dia sibuk banget ngurusin dunia, terus sibuk mencari uang sebanyak-banyaknya sampai kadang dia lupa beribadah. Jadi setiap diajak sholat, diajak beribadah pasti aja ada alasannya. Misalnya, duh lagi nanggung, lagi kerja, atau mungkin duluan gitu kan. Ntar aja, selalu seperti itu. Nah itu bagaimana ya Bun ya menyikapinya kalau misalnya orang bekerja tapi sampai lupa beribadah. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keselak ya Bun ya? Iya, banyak banget itu terjadi ya. Nembak mulu Bang. Ayo ngaji, tar. Oh, Ayo sholat, tar. Tar. Nembak mulu. Iya, Emang kerja bunyi mulu. tembakan tar? Tar. Kira-kira door. Dor kan zaman dulu, kalau sekarang tar. Oh gitu. Tar. Tahu ya. Banyak banget nih terjadi nih ya. Ada orang yang memang gila kerja. Nih Iya. anak si Bebe nih yang gitar nih, Iya. itu gila kerja Bunda. Oh gitu. Tanggal merah diitemin. Saking gila kerjanya. Ya ada yang terjadi nih Bunda. Gimana nih Bunda? Baik Bun. Dalam Al-Quran dikatakan janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Ingat, dunia mata'ul gurur. Dunia itu cuma apa sih? Tipu daya. Ibarat kata nih kita masukin kelingking ini apa namanya? Telunjuk Bunda. Ke dalam lautan. Nggak lama kemudian kita tarik itu air udah kagak nyangkut lagi di telunjuk. Pun demikian kehidupan di dunia. Tidak ada apa-apanya, kelak semuanya bakal mati. Jangan selalu mengumpulkan dunia. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan yang namanya itu kecintaan manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Emang dijadikan indah nih pada pandangan manusia. Cinta sama perempuan, cinta sama anak-anak, sama kendaraan. Gimana caranya kita ngumpulin semuanya? Padahal semuanya wallahu indahu husnul ma'ab. Sebaik-baiknya tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merugi di dunia, ngerugi di akhirat, ngerugi. Ya Allah, bilangin dah sama temannya Bun ya. Bilangin jangan terlalu cinta dunia, semua bakal mati. Allah ciptakan nih kita nih buat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Kerja jadi ibadah. Tapi kalau kita memang terlalu fokus kepada salah satunya, maka khusran, bakal jadi orang yang merugi. Gitu Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih banyak yang baper dong. Iya dong. Silakan, ayo. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Tuh yang belakang. Jarinya 5-5 di bawah semua. Saya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Umi Debi dari pengajian Al-Humaira, Kota Harapan Indah, Bekasi. Iya Bunda Umi Debi. Baper nih Bun. Iya. Kebetulan tadi malam suami saya curhat. Jadi Iya curhat apa Bunda? ceritanya beliau menghadiri pengajian, sebuah pengajian yang isinya tuh banyak sekali bapak-bapak yang udah pensiunan, mungkin udah senior-senior. Nah kanan kiri suami saya tuh curhat ke suami saya, aduh kenapa ya masa muda saya tuh dihabiskan dengan mencari dunia dan baru sekarang saya ingin mempelajari atau memperdalam agama saya, apa yang diajarkan agama saya, kenapa nggak dari dulu saya seperti ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya tuh, saya nanya sama suami saya, menurut Abi gimana? Apakah udah terlambat? Coba deh Umi tanya aja sama Ustazah. Nah kebetulan di acara ini saya mau menanyakan sama Ibu, sama Bunda. Gimana menurut Bunda dan menurut pandangan Islam, apakah benar sudah terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahnya ketinggalan ya. Iya banyak banget itu ya. Oh, udah berumur maksudnya baru aduh nyesel nih dari kemarin, dari pas muda nyari duit mulu nih ya. Telat gak ya? Iya,
Itu di pengajian akhirnya yang kebanyakannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah senior gitu ya. Iya. Senior tuh umur berapa ya Bang? Senior itu ya kayak Beben. Mungkin 50-an, 45. Udah senior tuh biasanya udah pensiun lah dari kerjaannya. Betul, baik. Dibahas Bang. Bahas. Baik. Saya jadi malu sendiri nih, saya usia kayak gini ngaji masih terbata-bata nih Bunda. Iya, umur kan baru 65 ya Bang? Kok baru? Kok 65? Abang 65 apa 67? Baru. 17. Ya, gitu. Ih, jangan dibuka. Bun, Ya. Bunda. Iya. Tidak ada kata terlambat dalam ibadah kepada Allah. Bahkan kita harus mengejar banyakin amal sampai kita masuk ke liang lahat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidaklah seorang mukmin akan merasa kenyang dari melakukan satu kebaikan sampai dia masuk ke dalam surga. Itu tuh yang harus kita milikin tuh Bang. Jadi meskipun usia kita sudah senja, selama kita masih berada di muka bumi ini. Kan badan anget ya Bun, coba pegang badan anget apa enggak? Nah anget berarti masih ada setrumnya. Masih ada roh dalam jiwa kita. Kalau yang udah dingin berarti udah kaku, udah masuk ke dalam kubur. Mumpung kita masih pada anget badannya, mumpung masih ada roh di dalam jiwa, di dalam badan kita, maka kejarlah yang namanya amal-amal ibadah. Dan tidak akan pernah merasa kenyang bagi seorang mukmin untuk mengejar amal-amal baik sampai kapan? Sampai dia yakin masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada kata terlambat. Jangan melihat usia. Kalau kita sudah dibukakan hati untuk senang dengan pengajian, hayu kita datengin, insya Allah Allah kasih kita istiqomah. Nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngeri Bun ya, biasanya nih malaikat sebelum datangnya mencabut nyawa dites dulu. Makanya datang ke pengajian jangan pakai udah tua enggak usah ngaji. Jangan. Iya. Karena mati itu kan nggak nunggu tua ya Bun ya. Bang Melki. Emang menakutkan gitu. Deg-degan ya Bunda kalau membicarakan ini ya. Jadi agak gugup Iya, gitu, Bang. soalnya kita lagi berfokus mempelajari agama gitu ya. Tiba-tiba aduh takut nggak sempet gitu loh Bunda. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada di hadapan kita. Iya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Kalau masih ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh, Boleh. yang belakang Bang, yang belakang. Ya boleh Bunda. Boleh. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rati dari Majelis Taklim Al-Humairah Harapan Indah Kota Bekasi. Bunda Rati silakan Bunda. Baper Bu. Iya. Dia karyawan di kantor. Kalau siang dia suka istirahatnya lama banget. Tapi masih bisa bangun kan? Iya jangan-jangan nggak bangun ya Bang. Itu dia Bang, sampai 1 jam loh. Iya, udah gitu kalau misalnya asar begitu juga. Dia sholat mungkin Bunda. Iya, saya pernah tanya. Dia bilang dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Oh, istirahatnya untuk beribadah bagus banget. Iya. Seperti saya itu. Tapi kan buat saya Bang, kalau misalnya terlalu lama, apalagi sampai 1 jam Bang, itu kan korupsi waktu ya Bang ya. Nah, di kantor Bunda ada peraturan-peraturan nih. Iya, kan biasanya kita istirahat itu kan 1 jam. Kalau sampai molornya 1 jam, habis dong nanti ya Bang waktu kerjanya. Gimana? Mungkin dia lebih lama dari 1 jam dari waktu yang udah ditargetkan gitu ya. Betul Bang, makanya saya jadi bingung mau negur. Pecat. Tapi alasannya ibadah. Alasannya kan selalu ibadah. Nah baiknya bagaimana ya Bun? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawaban dari Bunda apa Panda? Bunda aja ya. Nanti dijawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum
Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Langsung kita jawab aja nih pertanyaan dari Bunda. Kalau ada karyawannya yang istirahatnya tuh lebih lama dari yang udah ditentukan. Berarti lebih 1 jam, berarti 2 jam istirahatnya. Masya Tapi Allah. kalau ditanya, kenapa sih istirahatnya lama? Ibadah. Sholat. Kita negur ketakut orang namanya ibadah ya. Bun. Iya. Baik, Bun. Iya. Bunda. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Biasanya nih kalau orang udah kerja, udah punya ketentuan kapan jam kerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu buat sholat. Apabila waktu itu dipergunakan tidak pada semestinya, bisa dikatakan zolim, korupsi waktu. Kita kerja ibadah, bantuin orang ibadah. Kadang ada juga Bun nih, orang yang udah tugasnya bagian administrasi, katakanlah buat nanda tangan doang. Mahasiswi udah ngejubel panjang, dia malah sholat sunnah. Orang udah kelepek-kelepekan, udah ngantri lama-lama, padahal bukan waktunya untuk istirahat, belum waktunya juga buat sholat wajib. Ngelakuin sholat sunnah, itu bisa dikatakan zolim. Karena apa? Bukan pada waktunya. Kalau di negara kita sih insya Allah nih semuanya nih para pemimpin perusahaan itu memberikan waktu untuk ibadah kepada karyawannya. Tapi ingat, hai sebagai karyawan, jangan dijadikan itu sebagai alasan. Karena pengen seimbang hidup dunia dan akhirat, jangan kita condong ke salah satunya, tapi harus seimbang dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh Bunda ini negor pegawainya. Boleh mengingatkan, karena haknya Bunda, haknya Ibu. Ntar yang ada malah ngambil gaji ini, apa tuh namanya, gaji buta. Iya bener, boleh tuh Bunda ditegor umpamanya istirahatnya 1 jam, ya udah kamu memanfaatkan waktunya untuk beribadah ya 1 jam itu, jangan berlebihan gitu ya Bunda ya. Iya. Jadi ada pepatah nih Bunda. Asik. Dari mana Bang? Dari Uzbekistan Timur. Oh. Itu keluar tolnya kemana tuh? Jauh Bunda. Hikam. Hatu hom ikom. Susah ya. Artinya Bang? Jadi ikom. Ya. Ikom hop ikam. Seasin-asinnya ikan asin, tidak ada yang tidak asin. Oh gitu. Jadi gitu. Iya. Nggak, nama suami saya namanya Hikam. Masa iya di Uzbek kita nama laki kita ikan asin? Ikham. Oh Hikam ini mah. Oh Hikam. Gitu ya Bunda ya. Ya dah. Jadi artinya boleh dicerna sendiri lah ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Ya, Boleh. Ketawa bahaya. Bun, Iya. Bun. Doyan sama ikham nggak Bun? Pakai ikan sayur asin kan asem. tadi ya Bang? Ikan asin. Iya. Saya nggak doyan ilham, doyannya daging. Oh daging. Daging. Itu apa tuh? Daging itu kalau mama di kita itu Kayaknya bukan orang Bekasi. Bukan. Apa, Orang apa, apa? Uzbekistan. daging itu yang direndang, disemur daging. Oh daging. Iya. Daging sapi apa daging kambing? Tapi yang enak itu Bunda buah-buahan di sana loh. Apa tuh Bang? Ada namanya rujak diuak. Itu ada. Jadi kayak dikasih sambal gitu loh. Rujak diuak. Apa? Rujak diuak. Itu. Kalau di kita apa sih itu? Itu Buah-buahan ditambahin, pedes gitu Bang. loh. Itu Bang. Rujak petis. bebek. Ya kayak gitu-gitu. Kalau di situ namanya rujak diuak. Ditambahin. Tambahin. Tambahin cikur. Cikur. Namanya cingkur. Cingkur. Cingkur tuh bahasa mana Bun? Kayaknya masih tetangganya. Masih tetangga itu di sebuah desa di sana tuh ada Iya, tuh. benar. Cingkur. Benar. Kalau kita apa ya? Cinghur. Coba. Kayak congor kali ya. Congor. Jadi itu ada namanya Uhak Cihu ya. Allah Akbar. Ya, Ini Bunda, negara kita bercanda. Anda nih. Bercanda ya. Silakan Bunda. Mohon maaf bercanda. Jadi ceritanya saya kan suka bertetangga nih. Tapi tetangga jauh nggak ada di sini ya.
Jadi dia Eropa. ini jadi saya jarang pulangnya, kan saya merantau. Jadi tetangga saya ini kaya raya. Alhamdulillah. Jadi dia itu kaya, hobinya tuh jalan-jalan, traveling. Nah, suatu hari kita kan ikut pengajian bareng nih. Kebetulan rombongan ibu-ibu pengajian nih pengen umroh bareng. Kita ajakin tuh yang temen yang kaya raya itu kita lihatnya. Gimana nih kita mau umroh bareng, mau ikutan nggak? Dianya nggak mau, nanti aja. Saya belum ke negara ini, belum ke sana, belum ke sini, nanti aja lah. Belum ada panggilan juga lah. Pokoknya banyak banget deh alasannya. Yang ntar dulu lah, kita nikmatin dulu lah, mau keliling-keliling dunia dulu katanya gitu. Nah maksudnya kita pengen ngajakin, kan duitnya banyak, umurnya juga gak tua-tua amat, masih kuat lah. Mumpung masih sehat, masih sehat, masih kuat, masih ada waktu, duitnya juga masih banyak gitu. Tapi masih gimana nih muda-muda. Bun caranya buat ngingetin supaya tergugah atau dia mau gitu, tapi nggak tersinggung. Mungkin itu. Iya. Makasih ya Bun. Gimana nih Bunda? Bun, Ya. kita kalau memang melihat ada orang yang melakukan kebaikan, tentu kita ingin termotivasi juga melakukan kebaikan. Lalu bagaimana ketika ada teman kita yang punya kelebihan urusan dunia, tapi dia lupa dengan urusan-urusan akhirat. Dia hanya fokus kepada urusan-urusan dunia-dunia saja. Nah ini nih yang harus kita ingat bahwa kita tidak selamanya di dunia. Ya, kita bisa katakan kepada teman kita, wahai teman-temanku, wahai sahabat-sahabatku, Masya Allah. Apa? Ingat dalam Al-Quran. Apa itu? Mata udunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa. Perhiasan dunia, keindahan dunia, kenyamanan dunia ini sedikit. Wal akhiratu nanti di hari akhirat lebih baik, lebih indah limanittaqa bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nikmat di hari akhirat? Bagaimana caranya untuk mendapatkan nikmat ketika kita berjumpa kepada Allah? Kita punya pondasi yaitu ketakwaan kita kepada Allah dan menghabiskan apa yang kita miliki. Harta, waktu, tenaga, pikiran ini juga kita persembahkan untuk Allah. Maksudnya apa? Kita punya jiwa, boleh kok kita healing, kita jalan-jalan, tapi juga kita bagi untuk bekal ke negeri akhirat. Kita punya harta, boleh kita nikmati untuk jalan-jalan. Kita habiskan untuk misalnya menghibur keluarga dan anak-anak. Tapi jangan lupa kita perlu juga untuk bersedekah. Karena untuk bekal kita ke negeri akhirat. Kata seorang ulama pernah mengatakan tuba. Beruntunglah seseorang. Siapa itu? Tuba liman tarokud dunya qabla an tatrukahu. Beruntung orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Dunia itu apa sih? Ya perkara-perkara yang bisa melalaikan hari akhirat. Tapi beruntung bagi setiap orang yang sudah meninggalkan dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia punya harta. Hartanya dibagi buat sodakoh. Dia punya badan sehat. Dia bisa jalan-jalan, dia bisa melakukan apapun, tapi dia nggak lupa dengan ibadah. Dengan datang ke pengajian. Kemudian dia punya sahabat, alhamdulillah. Beruntung itu teman memiliki Bunda Ais, Bunda Aisyah, Bunda Iis. Kenapa? Karena mengingatkan, ya. Karena teman yang mengingatkan ini adalah kelak nanti yang akan menyelamatkan baik di dunia sampai ke surga. Kata ulama, istaghfiru minal asdiqail mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Banyakin teman-teman kita. Di muka bumi ini teman-teman yang soleh-soleha. Dan beruntung kita kalau punya teman yang nasehatin kita dengan kebaikan. Insya Allah dia akan menyelamatkan kita di dunia sampai kelak nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh Bun nasehatin teman kita. Dan kita juga beruntung Bang. Kalau punya teman yang saling mengingatkan. Ih kamu mah jangan jalan-jalan mulu. Ih berangkat umroh. Ih kamu mah jangan dihabisin duitnya. Hayu sedekah. Nah itu beruntung. Jadi boleh kita memberikan masukan kepada teman kita. Mudah-mudahan kebaikannya dilakukan, kita juga mendapat pahala. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa tahu bisa umroh bareng Bunda ya. Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.
Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Nah, gimana nih Bunda? Kalau cara memanfaatkan waktu nih biar seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat nih. Oh iya, jadi kata baginda Rasulullah SAW bahwasannya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Kalau pengen dunia, cari ilmunya. Kalau pengen akhirat, cari ilmunya. Supaya seimbang, maka jangan lupa kita harus mencari ilmunya. Jadi kalau pengen dapetin dunia, cari-carilah di kajian-kajian ilmu. Ini seperti Assalamualaikum Bunda nih, alhamdulillah. Yang hadir di sini alhamdulillah, yang di rumah pun insya Allah tetap bisa mengikuti kajian dari rumahnya setiap hari. Gitu kan Bang ya? Iya benar. Dan juga ketika mau mendapatkan dunia, juga kita insya Allah akan mendapatkan bagaimana bekal yang akan bermanfaat baik di dunia. Bukan hanya bekal di dunia, tapi akan bermanfaat untuk ke negeri akhirat. Di mana? Di kajian-kajian ilmu insya Allah. Insya Allah. Dan tentunya hindarkan sifat menunda-nunda. Entar. Bisa-bisa jadi terlantar. Yang kedua, dahulukan yang wajib. Dan yang tentunya hindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang bisa kita mengundurkan waktu, mengulur waktu, sampai akhirnya ketinggalan pesawat. Umroh bareng-bareng. Balik lagi. Iya. Siapa tahu ya. Boleh Bunda Nada pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan bimbinglah kami untuk bisa menjalani hari-hari kami menunggu ajal kami tiba, tapi kami senantiasa berada pada jalan-Mu dan mudah kami untuk beribadah kepadamu. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih Bunda Liza. Terima kasih teman-teman dari Ar-Rahim. Terima kasih ya Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang menonton dari rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.